Si Raihan Al-Qadri, si rambut gondrong pirang yang kayak rambut jagung ini bilang, teman-teman nih, kalau ada kiai yang benci kepada Habib Rizik, maka dia itu kiai setan katanya. Makanya kalau ada kiai benci sama Habib Rizik, bukan kiai, setan, saudara. Setan. Kok bisa begitu, Bib? Ya wajib kok cinta sama Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ada video dari Raihan Al-Qadri, teman-teman, si Mister rambut gondrong pirang yang warnanya tuh agak-agak mirip dengan warna rambut jagung. Jadi di dalam video ini, teman-teman, banyak sekali perkataannya yang luar biasa fatal. Ya, selain dia mengatakan kalau ada ustadz, kalau ada kiai benci kepada Habib Rizik Syihab, maka dia itu adalah kiai setan katanya. Subhanallah ya. Kemudian dia mengatakan para habaib itu adalah penjaganya bumi ini. Ya, jadi seakan-akan dia mengatakan ya bumi ini aman ya karena adanya para habaib. Ini persis seperti yang pernah dikatakan oleh Pak Novel Al-Idrus ya. Jadi ternyata bukan Pak Novel saja, teman-teman ya yang pernah mengatakan seperti itu. Ya artinya ya seluruh di antara mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi ini, para kabib-kabib ini memang ya pemahamannya seperti itu, bahwa kami ini para habaib adalah pengamannya bumi ini. Kalau tidak ada kami maka hancurlah bumi ini. Ya, sampai si Raihan ini mengatakan kalau tidak ada para habaib maka mungkin gunung-gunung ini sudah pada lepas semua. Subhanallah, mungkin sudah terjadi gempa bumi. Ya, padahal faktanya teman-teman, ya mereka ada saja gempa bumi berapa kali di Indonesia. Ya, kalau memang kamu pengaman bumi, kenapa terjadi tsunami di Aceh, ya gempa di Sanasi, di Lombok, di Palu? Ya, bukankah para kabib-kabib ini, kalian ini kan ada di setiap seluruh provinsi Indonesia ya. Kok justru terjadi gempa bumi? Ya, mana yang kamu bilang ya bumi ini aman karena adanya para habaib? Subhanallah, ini perkataan yang luar biasa, sangat menyesatkan teman-teman ya. Dan banyak sekali lah ya perkataannya di sini di video ini yang begitu fatal ya. Kalian harus simak sampai selesai. Baik, coba kita simak videonya seperti apa. Keluarga Nabi pengaman bagi penduduk bumi. Kalau Allah mau hancur sudah dunia. Apa kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad? Laulahumu laduttikat bihil jibalu lirtikabil khati'ati. Andai bukan ada mereka, aslafuna saleh, sadatina yang mulia, keluarga Rasulullah yang mulia, orang saleh yang mulia, gunung sudah lepas, hancur sudah dunia karena saking banyaknya maksiat dan dosa yang dilakukan oleh manusia, saudara-saudara. Oleh karena itu saya wasiatkan jangan pernah ikut campur dengan orang yang mengajarkan benci keluarga Nabi. Siapa saja dia, mau wali, mau kiai, mau bisa terbang, mau bisa jalan di atas air, kalau mengajarkan benci kepada keluarga Nabi, tinggalkan mereka. Terakhir saudara, jangan pernah ancam habaib. Nah, habib-habib sekarang nih muda saya lihat, jangan mental kerupuk ye. Udah jangan ikut-ikut habib yang keras-keras, nanti tangkep nak. Saya kasih tahu, habib dari dulu pejuang, saudara. Pejuang. Kami punya datuk Sayyidina Husain digorok, dipenggal lehernya, saudara. Pejuang. Kami punya datuk Sayyidina Hasan diracun 40 hari, bengkak badannya, saudara. Kami punya datuk Sayyidina Ali dibacok dari belakang, saudara-saudara. Kenapa ajibat kami? Kenapa guru-guru kami? Kami punya guru, kami punya datuk, kami punya nenek moyang sudah biasa dicaci, sudah biasa difitnah, sudah biasa dibunuh, diberondok, ditembak, dijeblaskan ke penjara. Oleh karena itu, habib muda kudu lebih berani, harus lebih berani. Kenapa datuk-datuk kita dibunuh, disembelih, dibacok? Karena satu, karena menyampaikan ajaran datuknya Nabi Muhammad SAW. Habib pengaman bumi, betul? Wajib cinta kepada Habib, betul? Sallu ala Nabi.
Makanya kalau ada kiai benci sama Habib Rizik, bukan kiai, setan, saudara. Setan. Kok bisa begitu, Bib? Ya wajib kok cinta sama Habib. Cinta Habib jangan pilih, jangan pilih. Paham sampai sini? Paham nggak? Bib, saya demen Habib yang punya ilmu, yang bodoh yang nggak senang. Saya nggak cinta, setan. Apa namanya? Apa namanya? Dia mau punya ilmu, nggak punya ilmu, yang namanya Habib tetap mul, tetap mul. Kenapa? Karena Habib mulianya memang zatnya mulia, aslinya memang mulia. Karena itu, orang Jambi, ojo melok-melok yang bengkok-bengkok. Jangan ikut yang bengkok-bengkok, ikut yang lurus-lurus. Setuju? 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 Sallu ala Nabi. Nah, teman-teman nih, kalian sudah simak ya sampai selesai. Ya banyak sekali lah perkataannya ya di sini teman-teman, dari awal sampai terakhir banyak sekali yang fatal ya. Habib itu adalah penjaganya bumi, pengaman bumi. Coba ini akidah apa namanya teman-teman? Kok bisa Habib yang menjaga bumi teman-teman? Ya, lalu kamu mau kemanakan Allah Azza wa Jalla? Ya, subhanallah, dengan rububiyahnya, dengan pengaturannya teman-teman. Ya, coba disebutkan juga dalam hadis ya, gunung-gunung ini ada penjaganya teman-teman ya, malaikat penjaga gunung. Makanya ketika ya kejadian di Thaif, Rasulullah berdakwah kemudian dilempar oleh batu oleh masyarakat Thaif kala itu teman-teman ya. Di dalam hadis disebutkan ya, malaikat penjaga gunung turun menawarkan bantuan kepada Nabi Muhammad untuk membinasakan ya orang-orang Thaif kala itu. Maka di sini menjadi dalil teman-teman bahwa gunung itu ada penjaganya, ada yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kok bisa ini Raihan Al-Qadri mengatakan para habaib itu adalah pengaman bumi ini? Kalau nggak ada habaib, maka gunung-gunung mungkin sudah pada hancur semua. Bumi ini sudah hancur lebur. Lah gunung ada penjaganya kok, ya, yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Habib penjaga pengaman bumi, ya. Kemudian apa lagi? Tadi pernyataannya teman-teman ya, dia mengaku-ngaku bahwa Husain Hasan adalah kakeknya. Ya. Jadi para habaib ini adalah pejuang ya. Kami adalah pejuang karena darah dari kakek kami seperti Hasan Husain ya, dari dulu mereka adalah seorang pejuang. Subhanallah, pede banget teman-teman ya, menyebut Husain adalah kakeknya si Raihan Al-Qadri teman-teman. Subhanallah ya. Dan yang terakhir yang sangat fatal, siapa saja yang membenci para habaib, kemudian secara khusus dia sebut tadi Pak Rizik Shihab, maka meskipun dia kiai, ulama, wali sekalipun, maka dia adalah kiai, ulama, atau apa teman-teman ya, setan lah pokoknya ya, disebut sebagai setan, orang yang benci kepada Pak Rizik Shihab. Subhanallah ya. Ya, karena bagi Raihan Al-Qadri ini wajib mencintai habaib, karena habaib itu adalah keturunan Nabi ya. Dan jangan pilih-pilih katanya, muhabibnya pinter berilmu atau muhabibnya bodoh sekalipun, wajib kalian cintai. Karena apa? Habib itu ya mulia bukan karena ilmunya, tapi Habib itu mulia karena jasadnya, karena ada darah Nabi yang mengalir di dalam tubuh mereka. Selalu alasannya seperti itu. Ya, alasannya karena darah, teman-teman. Ya, kalau memang darah yang menjadi tolak ukur kemuliaan seorang di sisi Allah Azza wa Jalla, lah terus kenapa ya anak Nabi Nuh alaihissalam menjadi ahli neraka? Kemudian kenapa keluarga-keluarga Nabi Muhammad seperti Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal ya menjadi ahli neraka? Padahal itu keluarga asli. Nah, kamu ini keluarga yang mana? Ya, jarakmu ini 1400 tahun loh. Ya, ngaku-ngaku sebagai keluarga Nabi. Ya, disebut keturunan saja masih kayaknya nggak pantas teman-teman, karena ya belum terverifikasi, belum terbukti secara fakta kalau mereka ini ada ya darah atau nasab tersambung kepada Rasulullah. Tapi omongannya ini sudah pede banget teman-teman ya, sampai berani melaknat-laknat orang ya yang benci habaib, khususnya Habib Rizik, maka dia setan ya. Kemudian dia mewajibkan orang untuk cinta Habib meskipun dia gila. Tetap ya Habib itu meskipun dia bodoh, dia gila, tetap lebih mulia dibandingkan yang lain. Ini doktrin luar biasa menyesatkan, ya Allah, ya Tuhanku. Ya seperti ini teman-teman ya. Gurunya siapa? Bahar Smith ya. Jadi cara intonasi bicaranya pun gaya-gayanya ya sama teman-teman. Jadi
ya guru kencing berdiri, ya murid kencing berlari. Ya, atau apa ya? Buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Ya, sama seperti itu teman-teman ya. Doktrin-doktrinnya sama, halu-halunya sama. Ya. Di satu sisi mungkin orang yang jahil akan menganggap bahwa pernyataan Rayhan Al-Qadri ini seakan-akan dia menjunjung tinggi teman-teman ya. Ya Rasulullah, kemudian anak cucunya Hasan Husain Fatimah, seakan-akan ya narasinya seperti itu. Padahal kalau kita perhatikan teman-teman, ini justru merendahkan Nabi Muhammad SAW ya. Pertama mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi ya, sedangkan faktanya nggak terbukti. Kemudian dari isi ceramahnya mengutuk orang yang seakan-akan yang benci kepada Pak Rizik Syihab itu adalah setan. Ajaran siapa? Ya, ajaran Rasulullah kah seperti ini? Teman-teman, kemudian ya, dari cerita-cerita khurafah, cerita-cerita halus Rayhan Al-Qadri ini kan dia yang pernah mengatakan ya, ada seorang Habib karena karomahnya bisa mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari. Sadar atau tidak sadar teman-teman, dia sudah merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mukjizat Nabi Muhammad saja tidak pernah sampai sebegitu luar biasanya ya. Mi'raj sampai 70 kali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam satu hari ya. Rasulullah ya hanya bertemu Allah satu kali pada saat melakukan Mi'raj teman-teman. Itu ada dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, dan itu pun tidak bertemu bertatap wajah teman-teman ya. Karena ketika Rasulullah ditanya setelah ya pulang dari Mi'raj, apakah engkau melihat Rabbmu wahai Nabi Muhammad? Maka Rasulullah menjawab ya, nurun anna arahu, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya. Jadi sebenarnya jaraknya Rasulullah dengan Allah Azza wa Jalla sudah sangat dekat teman-teman, tapi terhalang oleh cahaya. Jadi ya pendapat yang terkuat teman-teman ini sesuai dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah, bahwa Rasulullah tidak memandang ya Allah Azza wa Jalla secara nyata teman-teman, karena ada penghalang di situ, ada cahaya. Lah ini teman-teman ya, menjadi dalil bahwa mereka-mereka ini sadar atau tidak sadar merendahkan Nabi Muhammad SAW ya. Ya, Rasulullah mi'raj satu kali, itu pun tidak bertemu dengan Allah secara tatap wajah. Lah mereka ini mengaku 70 kali dalam satu hari teman-teman. Ya, banyak orang yang model-model seperti ini, seakan-akan dia mengangkat harkat, martabat, derajat dari Nabi SAW teman-teman. Tapi ya, sebenarnya dia itu sedang merendahkan Nabi SAW ya, melalui pernyataan-pernyataannya ya. Dengan mulut kasarnya ini teman-teman ya, mengutuk orang yang benci kepada Habib Rizik Syihab, maka dia adalah syaitan teman-teman. Lah memangnya Rizik Syihab itu siapa? Nggak boleh dibenci misalkan perbuatannya memang menyimpang teman-teman, yang menyesatkan orang ya, seperti yang sedang viral saat ini teman-teman, ngajak gasah golok ya, ajak orang perang teman-teman. Ini kan ya ajakan-ajakan untuk berbuat kemaksiatan teman-teman, mengajak orang ribut, bentrok satu sama lain teman-teman. Apakah itu ya cara-cara yang baik yang harus didukung? Lalu ketika ada orang membenci cara-cara Pak Rizik Syihab itu, lalu disebut sebagai syaitan teman-teman, seperti perkataan si Rayhan Al-Qadri ini. Ya silakan kalian ya pertimbangkan teman-teman, benarkah benci kepada Habib ya, sedangkan memang pantas untuk dibenci, dan yang kita benci adalah perbuatannya teman-teman ya, maksiatnya. Ya tapi bagi mereka kan ya mungkin punya pemahaman tersendiri, meskipun kami bermaksiat ya, ya tetap kami ini adalah mulia karena kami adalah keturunan Nabi. Ya pantas makanya ya si jin dan ya tukang jual kacang itu kan pernah mendoktrin orang. Ya, ada tukang kacang, si Maman meninggal dunia, namun karena cinta kepada Habib, ya, ketika dia meninggal dunia, seorang Habib nulis surat ya di sebuah secarik kertas, kemudian ditaruh di bawah kepalanya, lalu dia berpesan, subhanallah, dia berpesan kepada orang yang sudah mati teman-teman, nanti kalau lu ditanya oleh malaikat mungkar nakir, lu nggak usah jawab, lu kasih saja surat dari gua, lu masuk surga tanpa hisab teman-teman. Bayangkan ya, dia berani menjamin orang yang sudah mati, yang mati dalam kondisi maksiat, tidak pernah melakukan amal soleh ya, ya katanya kan seperti itu. Si Maman tukang maksiat, tidak pernah ibadah, tapi hanya bermodalkan cinta kepada para habaib, dijamin masuk surga tanpa hisab. Lah itu artinya teman-teman, kalau orang lain saja berani dia jamin masuk surga tanpa hisab, sedangkan ahli maksiat itu artinya mereka itu mengklaim dirinya punya jaminan. Berarti ya secara tidak langsung dia menganggap dirinya itu ya luar biasa mulia teman-teman ya. Makanya jangan heran doktrinnya seperti itu,
mau habibnya ya berilmu, mau bodoh, mau gila sekalipun, jangan pilih-pilih. Wajib kalian cinta. Karena Habib itu bukan ya mulia karena ilmunya, tapi mulia karena darahnya, karena nasabnya. Subhanallah. Sejak kapan nasab menjadi tolak ukur kemuliaan seorang di hadapan Allah Azza wa Jalla? Sedangkan jelas dalil Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang bertakwa, teman-teman. Orang-orang yang bertakwa maksudnya siapa? Ya siapa saja. Mau orang Arab, mau non Arab, mau orang Ajam, mau kulit putih, mau kulit ya merah, coklat, sawo matang, sawo busuk, gak ada urusan ya. Yang penting dia bertakwa, teman-teman, maka dia yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla mulia di sisinya, teman-teman. Lah kalau memang darah atau nasab menjadi tolak ukur kemuliaan seorang, teman-teman, yang mustahil lah anak Nabi Nuh alaihissalam menjadi ahli neraka. Mustahil lah Abu Lahab, keluarga Nabi, kemudian Abu Jahal, Abu Thalib menjadi ahli neraka. Sampai-sampai nama Abu Lahab disematkan, namanya diabadikan di Al-Quran surah Al-Lahab, teman-teman. Jadi apa? Ya, pernyataan-pernyataan model seperti ini Raihan Al-Qadri ini ya murni doktrin yang sangat-sangat menyesatkan dan murni datang dari orang yang sangat-sangat jahil, bodoh, teman-teman ya. Taib. Mungkin itu saja bisa kita share di video kali ini. Semoga ada manfaatnya, teman-teman. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.